Saya Boy, saya dari Math Studio, salah satu vendor cetak digital juga mungkin. Bapak berarti saat ini menjalankan bisnis saya itu spesifiknya di bidang apa ya Pak ya? Sekarang di bidangnya sudah pasti digital printing untuk saat ini, tapi khusus ke pakaian, lebih ke wardrobe. Terus kita juga jasa pencetakan khusus aparel ya, baju Oke. gitu. Jadi yang kita fokuskan sekarang DTF sama Sublime. Sebab pakai Iya, ini sendiri juga ya Pak ya? bikin Bagus, sendiri. warnanya detail banget Pak. Iya, sama ini juga sobek-sobek ya. Oh itu Bapak Mencerminkan. custom sendiri ya? Iya, tukang sablon banget kayak gitu. Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama dari bisnis DTF ini? Sebetulnya kalau misalnya masalah custom t-shirt tuh bukan dari DTF. Kami mulainya dari DTG, dari Garment dulu dari mesin-mesin kecil. Rakitan seperti L3090, 1390 sampai L1800 itu di tahun 2014 kita pertama beli. Gitu, pertama nyobain DTG itu 2014 sampai sekarang. Alasan Bapak nih milih untuk DTF dan DTG itu apa sih Pak? Nggak ada jawaban lain untuk sablon digital tuh selain efisien. Kalau misalkan masalah bagus enggaknya itu relatif ya. Menurut saya belum ada sablon yang seefisien sablon digital untuk saat ini. Kalau dari efisien berarti dari produk yang Bapak jual ke customer itu paling banyak minatnya tuh dari apa sih Pak? Misalkan baju atau yang lain? Penjualan nomor satu di Math Studio itu adalah kaos. Kalau sekarang karena kita baru main Sublime juga jadi jersey baru menyusul. Untuk aparel-aparel lain seperti celana juga short pant yang lain baru menyusul. Tapi kita tetap intinya di baju, di kaos gitu, di t-shirt. Saya pribadi pun emang suka banget sama kaos. Jadi kita fokusnya ke kaos. Untuk saat ini emang selling terbanyaknya kaos lah, t-shirt. Memang ada passion gitu ya Pak, ada hobi juga ya Pak untuk kaos Hobi gitu. banget Oh, gitu, emang seneng banget sama kaos. Awalnya kita emang hobi gitu, hobi bikin baju ceritanya, jadi lebih ke bikin kaosnya atas dasar suka. Pak, sampai akhirnya Bapak mesin udah banyak banget sekarang ya. Lumayan banyak. Boleh di-spill nih Pak, karena kan mesin Bapak udah banyak nih. Iya. Apa ada mesin apa aja sih Pak dari aneka warna dan media yang dipakai Pak? Yang dari aneka warna tuh kebetulan Sublime ya. Series F64 dari aneka warna kita juga baru ngambil. Kalau sekarang DTF kita pakai P6000 itu rakitan juga. Tadi lihat ke Epson, dia aneka warna juga. Iya. Pengennya sih ngejar DTF yang Epson gitu. Tantangan apa yang paling sering muncul? Kalau laporan dari teman-teman di tim saya di operator itu pasti print head. Kalau Sublime kan itu kayaknya lebih awet deh print headnya. Kalau misal masalah pemasangan tuh nggak ada hambatan. Gimana tips and trik Bapak cara menjaga kualitas hasil DTF-nya tuh tetap bagus? Positionnya di mana, jadi itu kan nanti ngaruh ke harga jual. Harga jual ngaruh juga ke harga baku yang kita beli. Kalau misalkan di kantor kami emang nyari ke vendor atau ke supplier, emang cari harga yang paling termahal untuk bahan bakunya. DTF tuh memang seharusnya bagus, di luar stereotype bahwa DTF itu sablon murahan. DTF tuh bisa bagus kok. Itu yang kita angkat di sosial media kita, karena banyak juga brand-brand luar negeri yang udah pakai digital, hybrid segala macam udah banyak banget. Breed again gitu. Stereotype-nya jangan kayak dulu itu DTF sablon ngelupas, sablon setrika, sablon tempelan, sablon kertas, bisa banget bagus gitu hasil DTF. Pak ada strategi dan gimana cara Bapak ini bisa terus kompetitif dalam dunia printing DTF ini Pak? Lagi kan zaman semakin digital, terus Ya. juga semakin banyak. Kalau yang kami lakukan di Math Studio, aktivasi media sosial ya, dan juga cara teknik penjualan mungkin secara bahasa juga harus diubah. Itu salah satu strategi juga ya untuk mendapatkan insight. Kami mungkin waktu awal-awal juga di TikTok rame, kita bukan ngangkat sablon premiumnya, tapi hasil cetaknya, durability-nya. Fungsinya tuh apa sih si DTF ini? Efisien ke satu, murah karena bisa mix desainnya ya. Karena nggak ada batasan warna. Iya. Minimal order quantity itu sangat murah. Sablon DTF itu menjadi sablon paling efisien untuk teman-teman yang baru mau bikin brand. Kalau DTF tuh bakal jadi sablon yang efisien. Kita nggak bilang kalau sablon digital itu lebih baik dari sablon manual, karena pasarnya juga tetap berbeda ya antara manual screen sama digital printing. Sampai kapanpun punya pasarnya masing-masing. Jadi strateginya tetap di sosial media sih. Jangan males untuk konten dan ngomong, udah itu aja. Untuk dapetin engage ya Pak. Untuk Jadi dapetin engagement makin tertarik gitu, ya. iya gitu. Bapak aku amazed sih sama bajunya itu kayak Iya. kayak zaman sekarang banget ya. Iya, Aku ya. termasuk salah satu yang suka nih tadi ngeliat Biar bajunya. kelihatan. Ini pasti bikin sendiri juga desain. Ini saya hampelasin. Oh. Gitu, pengen aja nyobain biar raw profile. Tetap Iya, high profile sih. buat ditawarin mesin terus. Bukan yang bagus ya Pak ya? Iya, saya pengen banget beli mesin yang banyak terus-terusan. Berarti kalau saya beli mesin terus kan tingkat pesanan juga tinggi ya. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Sama-sama. sukses terus. Amin, Bisnisnya amin. Semakin meluas juga. Sukses pastinya. juga untuk banyak dan semua tim di sini. Keren banget Bapak. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman.